وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Pembahasan kita pada malam hari ini kitab Al-Fiqhul Muyassar ya. Fi Dhail Kitabi was Sunnah ya. Fikih yang ringkas atau fikih yang mudah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita akan membahas materi-materi ini insyaallah dalam kitab ini insyaallah secara runtut insyaallah taala. Sekali dalam setiap bulan di pekan pertama insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam memahami urusan agama kita dan juga bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk istiqamah di atas Islam ini sampai ajal datang, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Wal basar bi ahkami syar'i min ajalil maqasidi wa amsali al-ghayat. Disebutkan di sini di muqaddimah disampaikan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwa memahami urusan agama ya, dan mengetahui hukum-hukum syariat itu termasuk tujuan yang agung dan juga maksud yang paling baik. Nah, nas-nas syariah dari Al-Quran ataupun hadis banyak sekali yang mendorong seseorang agar belajar ilmu syar'i dan juga agar memahami ilmu syar'i. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya masalah memahami ilmu-ilmu agama atau memahami hukum-hukum syariatnya. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan dimudahkan memahami dalam urusan agama. Hadis ini cukup menjadi motivasi buat kita semua ya, untuk mengetahui kedudukan ilmu syar'i yang tinggi dan juga keutamaan orang yang belajar ilmu serta memahami ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Menjadi tanda Allah Azza wa Jalla itu menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Semakin paham orang tersebut tentang agama, semakin faqih dalam urusan agama, maka semakin tinggi tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan pada orang tersebut ya. Karena hakikatnya semua urusan agama kita, petunjuk-petunjuk agama kita itu semuanya hal yang baik semua ya. Mengajak kebaikan kepada kebaikan, melarang dari keburukan, mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin orang itu faham terhadap urusan agama, itu menunjukkan Allah Azza wa Jalla semakin menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Nah, kemudian disampaikan di sini bahwa ada perbedaan yang sangat besar ya antara seorang hamba yang tertutup oleh kebodohan, disesatkan oleh hawa nafsunya dari tujuan yang mesti dia raih. Karena dia diliputi oleh kebodohan, terjerat oleh hawa nafsu, fahuwa yatakhabbatu fi tariqihi, maka jalannya pun kacau ya. Jalannya kacau di dunia ini. La yakadu yatahadda, hampir saja dia tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Karena apa? Hawa nafsunya begitu mendominasi, dia pun orang yang tidak tahu urusan agamanya. Nah, orang seperti ini tentu berbeda dengan ma'abdin qad istanarat basiratuhu. Seorang hamba beda sekali dengan seorang hamba yang mata dan mata hatinya itu tersinari oleh ilmu agama. Fa huwa ya'budu rabbahu 'ala hudan minhu wa nur. Maka dia pun bisa beribadah kepada Allah ya, di atas hidayah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mari kita simak firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawil ladzina Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama ya orang yang orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Dalam masalah ilmu dunia saja orang-orang faham. Yang tidak berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang berilmu. Apalagi dalam masalah agama, yang berilmu derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala nafa al-musawah bainal alimi wal jahil. Allah taala menafikan atau meniadakan adanya kesamaan antara orang alim dan orang jahil. Tidak akan pernah sama sekali. Orang alim kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang jahil kedudukannya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Masih di pendahuluan kitab ini disebutkan bahwa yashtamilu 'ala an-niqat at-taliyah ta'rifu al-fiqh lughatan wa istilahan, masadiruhu, mawdu'uhu, samratuhu, fadluhu. Dalam pendahuluan ini tercakup beberapa poin berikut ini. Yang pertama, definisi fikih ya. Ilmu fikih itu apa? Kemudian sumber-sumbernya. Kemudian maudhu'nya, yang dibahas itu apa? Lalu buah yang didapatkan seseorang yang mempelajari ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Disebutkan bahwa al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Bahwa fikih itu secara bahasa artinya adalah faham. Al-fiqhu huwal fahm. Fikih itu faham. Dan ini berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ucapan kaum Nabi Syuaib terhadap beliau yang sudah Allah taala beritakan dalam surah Hud ayat 91. Mereka mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami ini tidak banyak faham terhadap apa yang engkau ucapkan wahai Syuaib. Ada kata nafqah. Kami tidak faham. Yang akar katanya adalah al-fiqhu. Atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih ya, langit dan bumi bertasbih. Kalian tidak memahami bagaimana mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bertasbih. Nah, ini tentang makna kata fikih dalam bahasa Arab ya, yaitu faham atau memahami. Sedangkan dalam istilah ya, dalam istilah atau perspektif para ulama fikih, wal fiqhu fil istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih adalah suatu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Di fikih itu batasannya hanya membahas hukum-hukum syar'i. Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariat datang dari Allah Azza wa Jalla atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amaliyah, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan. Sehingga keyakinan tidak masuk di sini. Akidah tidak dibahas dalam ilmu fikih. Al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah.
Yang hukum-hukum syar'i ini didapatkan melalui dalil-dalilnya secara terperinci. Ini yang nanti membedakan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Ilmu fikih, setiap masalah disebutkan hukumnya masing-masing. Perintah ini disebutkan dalilnya. Larangan ini disebutkan dalilnya. Sunnah perbuatan ini disebutkan dalilnya. Sementara ilmu usul fikih tidak demikian. Hanya disebutkan salah satu dari dalil tersebut untuk mewakili masalah tersebut. Masadirul fiqhil asasiyah. Kemudian sumber-sumber ilmu fikih yang asasi atau yang penting ya, yang mendasar disebutkan di sini ada 4. Pertama Al-Qur'anul Karim, As-Sunnatul Mutahharatu, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Al-Qur'anul Karim jelas sekali ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kaum mukminin ya. Di situ ada hukum-hukum. Bahkan disebutkan ulama ya, Quran itu isinya 3 ya. Tauhid, kemudian hukum, kemudian apa? Kisah-kisah yang bermanfaat. Kemudian sunnah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ijma', kesepakatan ulama Islam ya. Ketika mereka semua menyepakati suatu hukum ya, maka ini akan menjadi dalil syar'i dalam agama kita, dan umat Islam tidak akan pernah bersepakat kecuali dalam hal yang baik. Tidak mungkin mereka sepakat dalam hal yang sesat atau salah ya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku tidak akan bersatu atau tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, dalil berikutnya yang keempat adalah al-qiyas, yaitu qiyas maksudnya adalah mengembalikan suatu perkara baru atau suatu kejadian baru yang tidak ada nasnya dari Al-Quran Sunnah dengan perkara yang sama yang ada nasnya dalam Quran Sunnah. Karena apa? Littifaqihima fil illah, karena keduanya sama dalam illah, karena sama dalam alasannya ya. Jadi ada sesuatu yang baru tidak dikenal di zaman Nabi SAW, makanan misalnya, atau ada kejadian baru yang tidak dikenal di zaman Nabi, tidak ada nasnya, lalu ternyata ada kejadian-kejadian yang mirip dengan itu yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis misalnya. Nah, dua hal ini ternyata sama-sama alasannya, sama-sama sifatnya ya. Misalnya dua-duanya sama-sama memabukkan, dua-duanya sama-sama menghilangkan akal, atau dua-duanya sama-sama mendatangkan madarat ya. Walaupun yang terjadi di zaman sekarang itu tidak ada nasnya dalam Al-Quran ya, misalnya narkoba ya, tidak ada nasnya ya. Yang ada adalah larangan khamar, larangan bunuh diri, larangan menyakiti diri sendiri. Maka ulama menyebutkan bahwa hal-hal seperti ini, pil dan sebagainya ya, yang bisa menghilangkan akal, yang bisa memabukkan, minuman yang memabukkan, apapun namanya, maka itu diharamkan. Karena apa? Alasannya atau illahnya sama. Sama-sama memabukkan, sama-sama merusak badan, atau sama-sama menghilangkan akal sehat manusia. Nah, ini salah satu hal yang menjadi dasar syariat Islam itu syariat yang sempurna ya. Jadi ada 3 karakter ajaran Islam ya. Yang pertama itu akan abadi sampai hari kiamat ya, al-baqa. Yang kedua asy-syumul, mencakup semua hal ya. Mencakup semua permasalahan dan juga sempurna ya. Di Islam ini, syariat Islam ini untuk semua orang, termasuk juga bangsa jin, artinya syumul yang menyeluruh,
bagi semua orang dan juga sempurna ya. Sempurna ajaran-ajarannya, kadang-kadang disebutkan secara terperinci, kadang-kadang juga dibawakan dalil-dalil yang berisi kaidah-kaidah. Atau ulama kemudian menyimpulkan kaidah-kaidah dari dalil-dalil tersebut yang berguna untuk menghukumi hal-hal yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, agama Islam, petunjuk-petunjuknya, syariat-syariatnya itu akan selalu relevan ya, selalu sejalan dengan masa apapun dan juga tempat manapun. Kemudian pembahasan berikutnya adalah maudhu'ul fiqh, apa yang dibahas dalam ilmu fikih ini. Maudhu'ul fiqh af'alul mukallafina min al-ibadi ala nahwin 'amin wa syamil. Bahwa yang dibahas dalam ilmu fikih ini adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Mukallaf itu siapa Pak, Bu? Muslim, muslimah yang berakal, yang sudah baligh. Ala nahwin 'amin wa syamil. Dengan cara yang luas ya. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه Nah, fikih ini akan mencakup semua hubungan manusia ya, yang dilakukan seorang manusia dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesama atau dengan masyarakatnya. Entah masyarakat kampung, masyarakat luas atau masyarakat internasional sekalipun ya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, ilmu fikih juga mencakup hukum-hukum amaliyah ya, hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan atau keluar dari seorang mukallaf ya, entah itu ucapan, perbuatan, akad-akad atau tindakan-tindakan yang lain. Ini semua akan dibahas dalam ilmu fikih. Wahya ala naw'aini, ada dua macamnya, ahkamul ibadat, ahkamul muamalat. Yang pertama hukum-hukum ibadah, yang kedua hukum-hukum muamalah. Hukum ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian jenis kedua adalah hukum-hukum muamalah, di mana seseorang nanti berhubungan dengan orang lain dalam urusan ini. Contohnya seperti akad-akad ya, akad jual beli, akad sewa menyewa ya. Kemudian ada tindakan-tindakan tasarrufat yang lain, seseorang memberikan hadiah yang dia miliki atau meminjamkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Ada uqubat, hukuman-hukuman, dan juga jinayat atau pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan seseorang hamba kepada orang lain. Termasuk juga jaminan-jaminan. Nah, ini semua diatur oleh Islam dalam rangka mengatur hubungan seseorang dengan yang lain. Supaya apa? Tidak ada kezaliman satu orang dengan orang lain. Tidak ada unsur merugikan satu orang dengan orang lain. Di semuanya sudah tertata rapi, supaya kalau ada jual beli ya sama-sama ridho, sama-sama ridho dengan jual beli tersebut. Karena apa? Semuanya untung ya. Yang satu dapatkan barang yang baik, yang satu dapatkan harga yang pas, yang menguntungkan dirinya. Tidak ada barang yang ditutup-tutupi aibnya ya, atau tidak ada tipu daya atau tipu menipu, tidak ada ghish dan lain sebagainya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, wa hadhil ahkamu yumkin hasruha fi ma yali. Kemudian buku ini menyampaikan bahwa hukum-hukum yang ada dalam fikih ini bisa disimpulkan dalam beberapa poin ya. Yang pertama ahkamul usrah ya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga. Dari membina keluarga sejak pertama sampai selesai urusan rumah tangganya ya. Bagaimana seseorang
mencari jodoh ya. Kemudian ada khitbah melamar, ada akad nikah, ada mahar dan lain sebagainya. Wa tashmalu ahkam az-zawat wat talaqi wan nasabi wan nafaqah wal miras wa nahwaha. Nah, poin pertama ini yang berhubungan dengan keluarga ya, mencakup hukum-hukum pernikahan, kemudian talak ya, kemudian masalah nasab, masalah nafkah, juga masalah warisan dan lain sebagainya. Ini diantara contoh yang berhubungan dengan masalah keluarga yang dibahas dalam fikih. Yang kedua adalah ahkamul muamalat maliyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah dengan harta yang dimiliki seseorang ya. Wahyal muta'alliqatu bi muamalatil afrad, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan muamalah yang dilakukan oleh individu-individu atau barter yang mereka lakukan antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, adanya membuat syarikah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah al-ahkam jinaiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan jinaiyah ya. Ada orang berbuat jahat, lalu disebutkan dalam ilmu fikih apa hukuman bagi orang-orang tersebut ya. Ada orang membunuh, ada orang mencuri dan lain sebagainya. Wahya allati tata'allaqu bima yasduru 'alal mukallafi min jara'ima wa ta'addiyatin. Jadi masuk dengan ahkam jinaiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kriminalitas ya. Yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang muncul dari orang mukallaf berupa jaraim, tindakan-tindakan kejahatan. Pembunuhan, pencurian, wa ta'addiyat atau hal-hal yang merupakan tindakan-tindakan melampaui batas kepada orang lain ya. Mukul giginya sampai rompol misalnya. Sampai ada yang patah atau yang lain sebagainya. Wa ma yastahiquhu 'alaiha min 'uqubat, dan juga apa yang akan dia dapatkan gara-gara melakukan perbuatan jahat atau melampaui batas itu berupa hukuman-hukuman yang sudah ditentukan dalam syariat. Tentunya ini manfaatnya sangat jelas sekali supaya manusia itu berhati-hati ya. Jangan sampai menzalimi orang lain karena apa? Ada hukuman di dunia ini yang akan dia hadapi kalau melakukan hal tersebut. Walaupun juga nanti ada hukuman ancaman di akhirat kelak ya. Yang keempat ahkamul murafa'at wal qadha, hukum-hukum yang berhubungan dengan pengadilan ya. Seseorang berselisih, bertikai dengan orang lain atau saling menuntut atau saling mengklaim ya, ini milik saya, ini punya saya, atau ada orang yang melakukan perampasan milik orang lain ya. Ini nanti dibahas dalam poin keempat ya, masalah qadha. Orang menuduh orang lain maka hendaknya membawakan bukti. Orang mengklaim sesuatu maka hendaknya membawa bukti. Orang menolak nanti dengan bersumpah dan lain sebagainya. Nomor 4 al-ahkam ad-dawliyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan negara-negara lain ya. Wahya allati tata'allaqu bitanzimi ilaqati ad-dawlati al-islamiyyati bi ghairiha min ad-duwali fi as-silmi wal harb wa ilaqati ghairil muslimina al-muwatinina bid-dawlah wa tashmalul jihad wal mu'ahadat. Dalam poin kelima ini hukum-hukumnya berhubungan dengan masalah mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain. Ketika keadaan itu damai, ketika terjadi peperangan ya. Juga hubungan dengan orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Termasuk dalam pembahasan ini adalah wa tashmalul jihad wal mu'ahadat, pembahasan tentang jihad dan membuat
perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain, entah muslim ataupun yang lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian disampaikan di sini samratu ilmil fiqhi. Buah dari mempelajari ilmu fikih ya. Jadi ilmu-ilmu dalam Islam tentu semuanya baik ya. Sebagaimana juga ilmu-ilmu dunia yang baik-baik pasti ada tujuannya ya. Tujuan inti dari mempelajari ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Dan demikian juga ilmu fikih, ada buah yang akan didapatkan seseorang setelah dia mempelajari masalah-masalah fikih dalam agama Islam. Disampaikan di sini bahwa ma'rifatul fiqhi wal amal bihi tuthmiru salahal al-mukallafi wa sihhata ibadatihi wa istiqamata sulukihi. Mengetahui fikih ya, hukum-hukum syariat ya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini penting ya, bukan sekedar seorang tahu ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak, tapi juga mengamalkannya. Mengamalkannya. Tidak hanya tahu saja ya. Karena Islam itu agama ilmu dan amal. Dan ilmu yang dipelajari seseorang itu harus diamalkan. Seseorang capek-capek menghadiri majelis ilmu, menghafal ilmu, membaca ilmu, memahami ilmu, itu semua adalah sifatnya wasithah atau sebagai perantara saja, sebagai jembatan saja ya, menuju tujuan yang sudah ditegaskan dalam Islam, yaitu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ilmu itu bukan banyak-banyakan buku, bukan banyak-banyakan riwayat, tapi adalah mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Karena itu ulama menyebutkan aslul ilmi khasyah. Intisari dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Ketika orang sudah belajar ilmu fikih dan kemudian mengamalkan apa yang sudah dipelajari dalam ilmu fikih, tusmiru salahal mukallafi, itu akan membuahkan atau menghasilkan kesalehan pribadi orang mukallaf tersebut. Karena apa? Dia sudah berbuat baik dalam hubungan-hubungan yang dia lakukan di kehidupan ini dengan Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah kepada Allah, menghormati hukum Allah ya, dengan diri sendiri. Dia berbuat baik dengan diri sendiri dan juga berbuat baik kepada orang lain. Tidak melakukan hal-hal yang zalim kepada orang lain. Makanya dia menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain. Dan yang lebih utama adalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian orang. Sebagian masyarakat memandang orang baik itu apa? Kalau baik kepada orang lain, walaupun enggak sholat, walaupun tidak sholat, itu tidak benar. Baik itu ya, yang pertama dan utama adalah seseorang baik kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baik kepada diri sendiri, tidak menzalimi diri sendiri, tahu kewajibannya, tidak menjadi sampah masyarakat, tidak menjadi tukang onar, dan dia pun berbuat baik kepada orang lain. Wa sihhata ibadatihi, dan ilmu fikih ketika diamalkan akan menghasilkan ibadah yang sah. Ibadah salatnya sah, puasanya sah, hajinya sah. Kenapa? Dia sudah mempelajari ilmu fikih tentang hal tersebut dengan baik ya, tentang rukun-rukunnya, tentang pembatal-pembatalnya ya. Sehingga ibadah itu ibadah yang sah secara syariat. Wastiqamata sulukihi, dan akhlaknya nanti akan istiqamah, akan baik ya. Selalu baik. Karena apa? Yang dia tuju adalah
ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah ingin mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, walaupun mungkin orang lain belum mengamalkannya. Tetap sholat ya, walaupun masih banyak orang yang tidak sholat. Terus jujur dalam jual beli, walaupun di pasar banyak orang yang ngapusi misalnya ya. Misalnya ya. Jadi orang akan istiqomah terus karena apa? Berusaha untuk mengamalkan ajaran agamanya, berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian fadlul fiqh fid din wal hasu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan memahami agama dan motivasi untuk mencari ilmu dan mendapatkannya. Dalam pendahuluan ini ditutup dengan pembahasan keutamaan seseorang memahami ilmu agama. Nah, ketika disebutkan memahami ilmu agama itu penting, berarti ada perlu seseorang itu untuk mempelajarinya ya, mencarinya, menuntut ilmunya. Nah, disitulah kemudian syariat memberikan motivasi-motivasi ya. Allah Ta'ala memerintahkan untuk belajar ilmu syar'i, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal, sesungguhnya tafaqquh fid din termasuk amal-amal yang utama, termasuk amalan yang terbaik, termasuk amalan yang afdal. Wa min atyabil khisal, dan termasuk perbuatan yang terbaik ya. Dengan catatan apa? Idza ukhlisa fihi niyyah, apabila niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu atau dalam proses tafaqquh fiddin tersebut ya. Bukan untuk gaya-gayaan ya. Bukan untuk riya, untuk dipuji atau yang lain sebagainya. Tapi dalam rangka untuk memahami, saya ingin paham urusan-urusan agama saya supaya saya bisa menyembah Allah dengan baik. Supaya saya bisa menghindari larangan-larangan syariat. Wa qad dallatin nususu minal kitab wa sunnah ala fadlih wal hathi alaihi. Nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan tentang keutamaan tafaqquh fiddin dan anjuran untuk melakukan tafaqquh fiddin. Artinya ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala wa akhwati fillah, bahwa urusan belajar agama itu bukan urusan orang-orang yang di pesantren saja. Bukan urusan orang-orang yang nyantri atau yang jadi guru pesantren, tapi menjadi urusan kita semua. Menjadi kewajiban kita semua ya, untuk mempelajari ilmu agama ini sedikit demi sedikit agar kita faham tentang agama kita dan kemudian kita bisa menyembah Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Minha qawluhu ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan tafaqquh fiddin dan juga anjuran untuk melakukannya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surah Taubah ayat 122 ya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidak sepatutnya kaum muslimin keluar jihad semuanya. Mengapa tidak ada dari setiap golongan itu beberapa orang yang melakukan tafaqquh fiddin, lalu mereka kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang ke mereka agar mereka mendapatkan peringatan. Ini ayat yang besar, ayat yang penting yang berhubungan dengan keutamaan mencari ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan tidak sepatutnya seluruh kaum mukminin itu pergi berjihad. Tapi hendaknya ada beberapa orang yang tinggal untuk talabul ilmi,
untuk tafaqquh fiddin, supaya apa? Nanti ketika pulang mereka ini bisa mengajari kaumnya, bisa memberi peringatan kepada kaumnya tentang urusan-urusan agama mereka ya, agar mereka kemudian mendapatkan peringatan atau sadar. Jadi tidak bisa dipandang enteng ya orang yang menyibukkan diri untuk thalabul ilmi. Sama-sama sedang membela agama. Jihad itu membela agama, thalabul ilmi juga tujuan utama nanti untuk membela agama. Silakan dibayangkan misalnya, tidak ada satu orang pun di satu daerah yang belajar ilmu agama, maka agama ini akan hilang. Orang tidak tahu ya, hukum-hukum dari Allah Azza wa Jalla, tidak tahu sholat, tidak tahu masalah zakat dan lain sebagainya. Nah, jihad disyariatkan untuk membela agama di antaranya. Nah, tujuan tersebut juga ada pada orang-orang yang mencari ilmu syar'i. Ketika mereka belajar ilmu tafsir, belajar ilmu fikih, belajar ilmu hadis, menghafal ini dan itu, ini semua di antara tujuannya adalah membela agama juga, menjaga agama juga ya. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita rasakan ya hal semacam ini ya. Ketika seseorang itu menghadiri majelis ilmu, membaca ilmu, kemudian juga menghafal ilmu, dia itu sedang di atas kebaikan yang besar. Dia sedang melakukan amalan yang besar dalam agama ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa perkataan ulama ya, thalabul ilmi itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Thalabul ilmi afdal minan nawafil. Kemudian juga dibawakan hadis yang tadi sudah disebutkan ya, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, niscaya akan difahamkan dalam urusan agamanya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengukur ya kebaikan itu semuanya di atas fikih fid din, di atas pemahaman dalam agama. Semua kebaikan itu sangat berhubungan dengan pemahaman seseorang terhadap agamanya. Wa hadza mimma yadullu ala ahamiyati, ini menunjukkan, ini di antara hal yang menunjukkan pentingnya memahami ilmu agama, wa 'idhami sya'nihi, dan agungnya urusan ilmu agama, wa 'uluwi manzilati, dan tingginya kedudukan ilmu agama. Ini kalau disebutkan Allah Azza wa Jalla itu memuji orang-orang alim ya, maksudnya orang-orang alim dalam urusan agama. Allah memuji ilmu ya berarti ilmu agama. Syariat memerintahkan kita untuk belajar ilmu ya berarti itu ilmu agama. Walaupun ada ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, tapi nas-nas yang ada dalam Al-Quran, Sunnah itu ketika memuji ilmu, memuji orang alim, atau mencela orang bodoh, mencela kebodohan, itu berhubungan dengan masalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Falhiqh fid dini manzilatu fil islami 'azima. Memahami ilmu agama itu kedudukannya agung sekali dalam Islam. Wa darajatu fis thawabi kabirah, dan derajatnya itu sangat besar dalam hal ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-muslim idza tafaqqa fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alayhi min huquqin wa wajibat, ya'budu rabbahu 'ala 'ilmin wa basirah. Kenapa demikian? Ya, kenapa belajar ilmu agama itu kedudukannya sangat tinggi, pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla? Karena seorang muslim apabila dia melakukan thalabul ilmi, melakukan tafaqquh dalam urusan agamanya, dia akan, dan dia tahu apa yang akan didapatkan, dan dia tahu kewajiban-kewajiban, ia akan menyembah Rabbnya di atas ilmu dan di atas basirah. Ibadahnya akan benar, ibadahnya akan baik.
wa yuwaffaqu lil khairi was sa'adati fid dunya wal akhirah, dan orang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diberi taufik ya, untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Hakikatnya ketika orang itu belajar ilmu fikih ya, dia akan tahu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya melalui dalil-dalilnya. Dia akan tahu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggalkannya. Maka ini adalah suatu kebaikan yang besar dari seorang hamba. Hamba tersebut sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, beramal dengan cahaya dari Allah, mengamalkan sesuatu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia meninggalkan sesuatu ya, itu pun karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan definisi takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in besar ya, Thalq bin Habib rahimahullah taala, yang wafat sebelum tahun 100 Hijriah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, ini dahulu saja yang kita bahas pada kesempatan ini ya, saat membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhil Kitab wa Sunnah. Kita bahas dahulu pendahuluannya ya. Semoga Allah Azza wa Jalla dengan ini memberikan kepada kita semangat untuk terus talabul ilmi, semangat untuk belajar ilmu fikih ya, secara khusus. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.